Sekali lagi, silakan dapat menghubungi Kepala Bapak. Wali Kota Bitung Hengki Honandar pimpin rapat koordinasi bahas pajak dan CSR. Pemerintah Kota Bitung, di bawah kepemimpinan Wali Kota Hengki Honandar SE, dan Wakil Wali Kota Randito Maringka menggelar rapat koordinasi bersama Forkopimda dan stakeholder, Selasa, 10 Juni 2025, pagi. Dalam rapat tersebut yang digelar di ruang SH Sarundajang, Wali Kota Hengki Honandar menyampaikan pentingnya komunikasi terbuka antara pemerintah dan perusahaan. Pertemuan ini menjadi ajang tatap muka bersama para pelaku usaha yang beroperasi di Kota Bitung. Kami pemerintah kota siap membuka ruang komunikasi seluas-luasnya, terutama bagi perusahaan yang menghadapi kendala atau tantangan di lapangan, kata Wali Kota Hengki Honandar. Penjelasan mungkin terkait rapat ini bersama stakeholder atau pengusaha. Sebenarnya pada dasarnya ini tatap muka. Jadi tatap muka dengan para pengusaha di Kota Bitung. Sekalian kita bahas mengenai CSR. Kemudian ada hal apa yang kita bisa saling memberikan masukan dari perusahaan dan pemerintah. Apakah pemerintah juga bisa support perusahaan seperti apa dan perusahaan bisa melakukan CSR untuk membantu masyarakat. Jadi intinya CSR ini bukan dalam bentuk uang tunai atau apa, enggak, cuma bantuan dari CSR, bantuan dari perusahaan ke masyarakat, bukan ke pemerintah, tapi membantu pemerintah untuk lebih memberdayakan masyarakat. Itu intinya. Pak Wali, terkait pajak mungkin masih banyak masyarakat yang belum tahu terkait pajak itu dipergunakan untuk apa? Pajak jelas dipergunakan untuk jalannya pemerintahan. Jadi itu kan masuk pajak kita pergunakan untuk kegiatan pemerintah untuk bagaimana kita bisa membangun Kota Bitung ini. Kita dari kemampuan pajak plastik pajak yang kita pergunakan. Tindakan pemerintah seperti apa terkait yang dibahas dalam CSR tadi yang belum merata ya? Pemerintah tidak melakukan tindakan, tapi memberikan kembalikan kepada perusahaan. Mari kita diskusikan, karena barangkali ada perusahaan yang eksis, ada perusahaan yang tidak kuat, tapi kita bisa bicarakan. Kita tidak buat penekanan untuk perusahaan atau apa, tidak. Tapi mari kita diskusikan, kalau ada perusahaan yang memang dalam kondisi tidak kuat, nanti bisa kita bicarakan. Intinya itu. Jadi pada dasarnya bagaimana perusahaan bisa sama-sama dengan pemerintah untuk memajukan Kota Bitung, itu dia punya ini. Kalau ada keluhan seperti tadi Pak Wali, mungkin keluhan silakan. Tapi karena di forum ini mungkin ada perusahaan yang rasa kurang enak untuk bicarakan persoalan perusahaan, kita buka ruang, kita bisa langsung berkomunikasi dengan perusahaan. Tidak masalah dari pemerintah dan perusahaan. Jadi kita buat perusahaan ini mitra dengan pemerintah. Itu intinya. Oke. Ia juga menegaskan, kalau ada perusahaan yang mengeluh atau ada kendala, silakan komunikasikan. Pemerintah terbuka dan siap menjadi mitra. Mari kita jadikan perusahaan sebagai bagian dari pembangunan daerah, tambahnya. Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Hengki Honandar juga menyoroti pentingnya pengelolaan dana Corporate Social Responsibility, CSR. Ia menjelaskan bahwa CSR bukanlah bantuan dalam bentuk uang tunai, tetapi wujud nyata dukungan perusahaan terhadap pemberdayaan masyarakat. CSR adalah bentuk kontribusi sosial dari perusahaan untuk masyarakat. Ini bukan dana untuk pemerintah, melainkan untuk membantu masyarakat secara langsung, tegasnya. Terkait pajak daerah, Hengki Honandar juga menekankan bahwa kontribusi pajak dari perusahaan sangat membantu pembangunan Kota Bitung. Dari Kota Bitung, Sulawesi Utara, Syarif Umar, Padunet melaporkan. Sekali lagi, silakan dapat menghubungi Kepala Bapenda Kota Bitung, Bapak Teorong SE dengan nomor kontak dosa kedua orang tua kami dan dosa pemimpin kami. Robbana atina. Hengki Honandar lakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung musola dan rumah ibadah Oikumene di Kejari Bitung. Wali Kota Bitung, Hengki Honandar SE, bersama dengan Kajari Bitung Dr. Yadin Palebangan, SH. MH. Melakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung musola dan rumah ibadah Oikumene pada Kejaksaan Negeri Bitung, Rabu, 11 Juni 2025, pagi. Peletakan batu pertama ini disaksikan langsung oleh unsur Forkopimda dan jajaran pegawai Kejaksaan Negeri Bitung. Pekerjaan proyek pembangunan musola dan rumah ibadah Oikumene ini ditujukan untuk memperkuat layanan publik dan nilai-nilai keagamaan di lingkungan kerja Kejaksaan. Proyek ini telah melalui proses tender yang dimenangkan oleh PT Putra Mandiri dengan nilai kontrak sebesar Rp955 juta.
Nomor kontrak tercatat sebagai 01 SPG DSD TR 2025, dan tanggal kontrak dimulai pada 2 Juni 2025. Masa pelaksanaan kegiatan pembangunan adalah 150 hari kalender dengan sumber dana berasal dari APBD Kota Bitung melalui dana alokasi umum, Kadis PUTR Rizal Sompotan. Di tempat yang sama juga, Kepala Kejaksaan Negeri Bitung, Dr. Yadin Palebangan, menyampaikan ucapan rasa terima kasih kepada pemerintah Kota Bitung atas perhatian dan dukungan terhadap kebutuhan fasilitas ibadah pegawai. Alhamdulillah, selama setahun saya bertugas di sini, sudah banyak perbaikan, termasuk pengecatan kantor dan pembangunan pos serta ruang pelayanan publik, kata Kejari Yadin Palebangan. Ia juga berharap kehadiran musola dan rumah ibadah oikumene akan menjadi ruang spiritual yang inklusif, bahkan dirancang agar musola dapat digunakan untuk salat Jumat. Kejari Bitung juga menegaskan bahwa proyek ini harus dijalankan sesuai prosedur. Ia memperingatkan tidak ada toleransi terhadap praktik-praktik yang menyimpang. Kalau tidak sesuai desain, saya akan bersikap tegas. Dan kalau ada oknum kejaksaan minta sesuatu, laporkan langsung ke saya, tegas Kejari Yadin. Wali Kota Bitung Hengki Honandar menyambut baik kolaborasi antara Kejaksaan dan Pemkot Bitung, sembari menekankan pentingnya nilai toleransi dan kerukunan antar umat beragama dalam institusi pemerintah. Langkah ini bukan hanya menjawab kebutuhan spiritual para pegawai, tapi juga mencerminkan komitmen kita menjaga kerukunan, ucap Hengki Honandar. Wali Kota Hengki Honandar juga menambahkan, fasilitas ini terbuka bagi seluruh pegawai tanpa membedakan agama, dan menjadi simbol persaudaraan serta semangat inklusif dalam lingkungan kerja pemerintahan. Tempat ibadah yang layak akan memperkuat pengabdian dan menjadi energi spiritual bagi para aparatur penegak hukum, tambahnya. Mari kita rawat keberagaman ini sebagai kekuatan. Semoga pembangunan berjalan lancar dan membawa berkah untuk kita semua, tutupnya. Dari Kota Bitung, Sulawesi Utara, Syarif Umar, Padunet melaporkan. Kota Bitung laksanakan verifikasi KLA 2025, perkuat sinergi untuk perlindungan anak. Pemerintah Kota Bitung melaksanakan verifikasi Kota Layak Anak, KLA, tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, P3A, melalui metode hybrid, Kamis, 12 Juni 2025. Verifikasi ini merupakan bagian dari proses penilaian tahunan terhadap komitmen dan implementasi pembangunan daerah berbasis pemenuhan hak anak. Kegiatan dilakukan secara hybrid, menggabungkan metode daring dan luring, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan instansi vertikal dan lembaga pemasyarakatan. Kegiatan verifikasi ini turut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Bitung, Randito Maringka, Ketua TPPKK Nyonya Ellen Honandar Sondah yang juga menjabat sebagai Ketua Puspaga dan Bunda PAUD Kota Bitung, Ketua Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Bitung, Sekretaris Daerah, Sekda, Insinyur Ignatius Ruditeno, STMT, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Forkopimda, organisasi perangkat daerah, OPD, terkait, serta perwakilan lembaga dan komunitas pemerhati anak. Kehadiran mereka menunjukkan dukungan penuh terhadap upaya menjadikan Bitung sebagai kota layak anak. Nyonya Ellen Honandar Sondah, yang menjabat sebagai Bunda PAUD sekaligus Ketua TPPKK Kota Bitung, memberikan support penuh terhadap kegiatan verifikasi ini. Ellen Sondah mengingatkan bahwa investasi pada anak-anak adalah investasi untuk masa depan bangsa. Anak-anak hari ini merupakan cermin masa depan bangsa 30 tahun mendatang, sehingga mereka harus mendapat perhatian lebih, termasuk penyediaan ruang bermain serta perlindungan dari aksi kekerasan, kata Ellen. Verifikasi ini bukan hanya menjadi formalitas administratif, melainkan simbol keseriusan Bitung dalam menjaga masa depan generasi muda. Kota Bitung telah menunjukkan langkah nyata, baik melalui pembangunan fasilitas ramah anak, dukungan dari sektor pendidikan dan kesehatan, hingga keterlibatan aktif komunitas dalam perlindungan anak. Melalui proses ini, Kota Bitung berharap dapat meraih predikat Kota Layak Anak, sekaligus memperkuat posisinya sebagai daerah yang peduli dan progresif terhadap hak serta perlindungan anak. Predikat ini juga akan menjadi momentum untuk terus memperbaiki dan memperluas program-program berbasis anak ke seluruh wilayah di Kota Bitung. Dari Kota Bitung, Sulawesi Utara, Syarif Umar, Padunet melaporkan. Pengurus Dekranasda Kota Bitung 2025-2030 resmi dilantik. Pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah, Dekranasda, Kota Bitung masa bakti 2025-2030 resmi dilantik, Selasa, 16 Juni 2025, di Gedung Ruang SH Sarundayang, Kantor Wali Kota Bitung.
Acara pelantikan turut dihadiri oleh Wali Kota Bitung, Hengki Honandar SE, bersama Wakil Wali Kota Randito Maringka, dan Sekretaris Daerah, Sekda, Insinyur Ignatius Rudi Teno ST. MT. Serta Ketua Dekranasda, Nyonya Ellen Honandar Sondaf, Wakil Ketua Umum Dekranasda, Nyonya Jacinta Maibel Maringka Gumolung, beserta jajaran. Dalam pelantikan tersebut, Nyonya Ellen Honandar Sondaf, SE secara resmi dikukuhkan sebagai Ketua Dekranasda Kota Bitung. Ellen Honandar Sondaf didampingi oleh Nyonya Jacinta Maibel Maringka Gumolung sebagai Wakil Ketua. Udah kerja tuh so jelas lah. Untuk program-program ke depan. Banyak program baru lantik belum, nanti rapat baru ada program ke depan. Oke. Posisi Ketua Harian dijabat oleh Kepala Dinas Perdagangan, sementara jajaran pengurus lainnya diisi oleh para istri pejabat serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah, OPD, strategis di lingkungan Pemkot Bitung. Susunan pengurus Dekranasda periode 2025-2030 mencerminkan sinergi aktif unsur pemerintah daerah, termasuk Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Badan Pendapatan Daerah, dan Bapeda, yang masing-masing dipercaya sebagai ketua bidang. Selain itu, pengurus Dekranasda juga ditugaskan untuk merancang dan menjalankan program strategis di berbagai bidang, seperti daya saing produk, manajemen usaha, kemitraan, wirausaha baru, promosi dan humas, pendanaan, serta perencanaan program. Koordinasi lintas sektor dengan melibatkan tokoh masyarakat dan komunitas pengrajin lokal juga menjadi bagian penting dari strategi implementasi. Dari Kota Bitung, Sulawesi Utara, Syarif Umar, Padunet melaporkan. Bitung kepada Oh iya, ke situ kita, cuma tidak enak lagi. Kejari Bitung tegaskan komitmennya untuk terus melakukan penindakan tindak pidana korupsi. 3 tersangka menghalangi penyidikan Perjadin DPRD Bitung ditahan. Kepala Kejaksaan Negeri, Kejari, Bitung, Dr. Yadin Palebangan, SH. MH. Tegaskan komitmennya untuk terus melakukan penindakan tindak pidana korupsi di wilayah Kota Bitung. Kejari Bitung, Dr. Yadin Palebangan mengatakan bahwa saat ini kami telah menetapkan 3 orang tersangka dalam perkara dugaan tindakan yang menghalangi penyidikan, obstruction of justice, terkait kasus korupsi perjalanan dinas DPRD Kota Bitung tahun anggaran 2022 dan 2023. Ketiga orang tersangka masing-masing yang berinisial JM, CA, dan MT, resmi ditahan setelah penyidik Kejari Bitung mengeluarkan surat perintah penahanan pada tingkat penyidikan. Ketiga orang tersangka dijerat dengan pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berikut rincian penetapan dan penahanan terhadap ketiga tersangka. Tersangka 1, JM. Surat penetapan tersangka, nomor TEP 1741P1, 14 FD 206 2025. Surat perintah penahanan, nomor PRIN 776P1, 14 FD 206 2025. Tersangka 2, CA. Surat penetapan tersangka, nomor TEP 1742P1, 14 FD 206 2025. Surat perintah penahanan, nomor PRIN 777P1, 14 FD 206 2025. Tersangka 3, MT. Surat penetapan tersangka, nomor TEP 1743P1, 14 FD 206 2025. Surat perintah penahanan, nomor PRIN 778P1, 14 FD 206 2025. Kepala Kejaksaan Negeri Bitung menyampaikan bahwa pihaknya tidak memberikan toleransi terhadap siapapun yang berupaya menghalangi proses penegakan hukum, apalagi dalam perkara korupsi. Tidak ada ruang sedikitpun bagi pelaku tindak pidana korupsi maupun upaya-upaya menghalangi penyidikan. Semua akan kami proses sesuai hukum dan pertanggungjawaban pidananya, tegas Kejari Yadin, Kamis, 19 Juni 2025, malam, kepada sejumlah media. Sebelumnya, Kejari Bitung juga telah berhasil memproses 4 perkara tindak pidana korupsi di sektor navigasi hingga ke tahap persidangan. Langkah ini menunjukkan konsistensi kejaksaan dalam menegakkan supremasi hukum di wilayah Kota Bitung. Kejari Bitung memastikan proses hukum terhadap ketiga tersangka akan berjalan secara transparan dan profesional, serta menyerukan kepada semua pihak untuk tidak mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan. Dari Kota Bitung, Sulawesi Utara, Syarif Umar, Padunet melaporkan.
Wali Kota Bitung tutup turnamen sepak bola antar instansi Piala Wali Kota tahun 2025. Wali Kota Bitung, Hengki Honandar, SE, secara resmi menutup turnamen sepak bola antar instansi Piala Wali Kota Bitung tahun 2025 pada Jumat, 20 Juni 2025, di lapangan Sari Cakalang. Dalam sambutannya, Wali Kota Bitung menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh tim peserta yang telah bertanding dengan menjunjung tinggi nilai sportivitas, persaudaraan, dan solidaritas antar lembaga. Turnamen ini bukan hanya sekadar ajang kompetisi, melainkan juga wahana untuk mempererat silaturahmi antar instansi, memperkuat sinergi lintas sektor, serta membangun suasana kerja yang lebih harmonis di Kota Bitung. Melalui pertandingan ini, kita telah membuktikan bahwa semangat fair play dan kebersamaan mampu mempererat kolaborasi yang sehat demi kemajuan bersama. Wali Kota Bitung menekankan bahwa harmonisasi inilah yang akan menjadi pilar kokoh untuk membawa Bitung menuju kota yang maju, berbudaya, dan berdaya saing tinggi. Beliau juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, wasit, tenaga medis, aparat keamanan, dan semua pihak yang telah bekerja keras demi kelancaran kegiatan ini. Wali Kota Bitung memberikan penghargaan kepada tim yang berhasil keluar sebagai juara dan mengajak seluruh masyarakat untuk menerapkan nilai sportivitas di setiap lini masyarakat, dalam bekerja, berorganisasi, dan bermasyarakat. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Wali Kota Bitung secara resmi menutup turnamen sepak bola antar instansi Piala Wali Kota Bitung tahun 2025. Acara penutupan ini diakhiri dengan salam olahraga dan doa bersama. Dari Kota Bitung, Sulawesi Utara, Mirawan Tajudin, Padunet melaporkan.